Desa Bena di Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTS, menjadi salah satu kawasan potensial dalam mendukung ketahanan pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di tengah lahan pertanian, seluas 3.515 hektar yang dialiri oleh daerah irigasi Bena dan Linamnutu. Kawasan ini mampu mendukung budidaya padi bagi sekitar 4.200 petani setempat. Dan saat ini kita berada sama dengan Kepala BPP Faton G. Belzeran, Kepala BPP Penite, bersama dengan teman-teman penyuluh, dan juga bersama dengan Pak Roni, Ketua Kelompok Sahabat Desa, yang rencananya ada kegiatan ke depan launching untuk beras Nona Bena dari kawasan pertanaman padi di Bena ini. Dan saat ini kita berada di kawasan yang merupakan 575 hektar yang rencananya akan mulai dipanen dalam minggu kedua November ini, dan ini menjadi pensuplai untuk kebutuhan daripada beras Nona Bena. Kita sangat berharap dan berterima kasih kepada para ketua kelompok, para koordinator, dan para petani, kelompok tani sahabat desa, dan juga kelompok-kelompok tani yang lain, para petani yang telah memberi diri, dedikasi, dan juga memberi waktu untuk penyediaan pangan di Kabupaten Tugas dan NTT pada umumnya. Di daerah yang kering saat ini kita masih bisa, saat situasi kering masih bisa lakukan pertanaman. Nah, ini membuktikan bahwa masih air tersedia, ya, masih air masih ada, dan di sini pertanamannya ditanam IP 1,2, dan ada yang tanam satu kali, tapi ada beberapa petani kita yang luasnya itu ada bisa tanam 2 kali. Harapannya nanti launching beras Nona Bena akan menjadi pintu masuk untuk peningkatan luas areal tanam di kawasan di sini, karena kalau kita di sebelah kiri dari kami itu memang tidak tertanam oleh tanaman padi. Nah, harapannya Pak Koordinator dan Pak Roni Lubatoris tadi menyatakan mulai tahun depan itu akan diusahakan juga di lahan sebelah kiri untuk pertanaman, sehingga ada 1.000 hektar lahan pertanaman padi. Varietas yang digunakan di sini ada Cierang, ada Impari 2, ada Patiwi. Nah, ini yang dominan ditanam oleh para petani. Dan memang dari sisi topografi memang agak miring, dan sehingga di airnya masih cukup tersedia. Anakan rumput konkretnya cukup banyak. Ini sekitar 15-20 anak rumput. Sehingga memberi potensi untuk produksi bisa di atas 3 ton sampai 5 ton. Produksinya ini bisa sampai 5 ton, dan dengan demikian akan memberi sumbangsi bagi peningkatan produksi, sekaligus peningkatan kapitalisasi ekonomi bagi petani kita, dan tentunya ini hasil kolaborasi dari dukungan dari Pak Koordinator Penyuluh bersama 7 teman penyuluh yang ada di Penite bersama teman-teman lain, dan ada kelompok tani, dan juga semua terlibat di dalam perjalanan ini. Harapkan BUMDes ke depan bisa melakukan. Dan terima kasih kepada Bulog juga yang sudah mengambil serapan beras dari petani pada saat sudah yang tahap pertama sejumlah 9 ton, saat kemarin 4,4 ton hari Senin, dan sehingga sudah 13,4 ton yang diambil oleh Bulog dari hasil produksi padi di sini. Sehingga kalau 14,4 ton dengan rendemen 65%, berarti kemarin gabahnya itu ada di sekitar hampir 30-an ton, 30-an ton gabah. Nah, ini berarti satu hal yang sangat baik. Terima kasih sekali lagi. Pak Penjabat Bupati juga saya memberikan dukungan bersama Pak Kadis PLT Kadis Pertanian Kabupaten TTS. Areal persawahan Bena ini diharapkan dukungan pemerintah, yang karena usaha tani ini kan satu sistem hal yang akan berpengaruh. Pengusaha tani di Ambon Selatan ini yang pertama beli, kalau bisa ada pergantian benih yang mereka tanam secara penyakit itu juga digunakan jadi benih, dari sebenarnya ada pergantian, dan pupuk
untuk pupuk subsidi tahun 2024 ini cukup banyak, hampir 1.800 ton subsidi urea dan NPK. Tapi kemampuan petani untuk penembusan masih kurang sekali, ini baru sepertiga. Itu ngaruh ketersediaan modal. Kalau bisa diharapkan pihak dari pihak bank NTT yang sudah masuk bisa ditambah lagi modal dan petani yang mendapat. Terus mengenai pemasaran hasil ini terkendala, petani sudah saat panen harga jatuh sekali. Diharapkan dukungan dari Bulog. Demikian. Hal yang pertama yang sering kami alami karena kita pertama mulai dari kita batatan air irigasi itu output saja terus hektar satu itu menipah. Tapi ketika masuk pada musim kemarau itu debit airnya sangat kecil. Oleh karena itu kami hanya bisa menanam hektar itu hanya sepertiga saja. Untuk Indonesia sepertiga ya untuk ke depan kami bisa bahas atau kita bagaimana itu menyiapkan sumber air tambahan, bagaimana kita bisa menanam lebih dari jumlah yang sekarang ada. Yang berikut terkait dengan persoalan yang sering dihadapi oleh petani, keterbatasan modal karena di beta yang sawah yang berbeda sudah itu tidak bekerjasama dengan Bank NTT, pemerintah kabupaten. Kita sudah dibantu dikasih fasilitas kredit mikro mereka dan kemarin itu kita bisa mengaktif 7 punto tetap. Harapannya ke depan itu bisa jumlahnya bisa bertambah. Itu satu petani 5 juta, luas 50 are. Ke depan harapannya bisa yang 1 hektar bisa mendapat 10 juta. Dan ke depan itu mudah-mudahan jumlah anggota yang terlibat lebih besar. Tujuannya satu, yaitu petani bisa penantang terlepas dari kata nanti ya. Yang berikut soal pemasaran, kami tergerak untuk tahun ini coba branding. Kami punya hasil produksi ini, kami bisa branding beras sendiri yaitu beras zona merah. Ini semua atas dukungan pemerintah provinsi, dinas pertanian provinsi, pemerintah kabupaten TTS dan dinas pertanian kabupaten TTS dengan pihak-pihak lain yang selama ini turut memberikan perhatian. Dengan adanya kolaborasi yang solid, peningkatan produksi pangan lokal seperti beras Nona Bena bukan hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga turut mengurangi angka kemiskinan dan stunting di NTT. Bersama, kita mewujudkan masa depan yang lebih baik. Jaga pangan, jaga masa depan.